Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahrul Amarudin di tutorial Framework Y. Kali ini saya akan membahas mengenai materi kedua, yaitu materi mengenai instalasi Framework Y. Sebelum teman-teman menginstal Framework Y, teman-teman harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut. Yang pertama, teman-teman sudah menginstal PHP versi 7.2, di mana PHP versi 7.2 adalah versi PHP yang kompatibel dengan versi Framework Y yang terbaru saat ini. Kebutuhan lainnya adalah teman-teman sudah menginstal web server yang mendukung untuk bahasa pemrograman PHP. Karena Framework Y sendiri adalah framework yang didukung oleh bahasa pemrograman PHP itu sendiri. Di mana teman-teman di sini bisa memilih antara menginstal Apache atau Nginx. Kebutuhan lainnya yaitu teman-teman harus menginstal Composer. Di mana Composer ini adalah sebuah package manager di mana nanti teman-teman bisa melakukan instalasi melalui command prompt atau terminal. Ini adalah opsional ya untuk Composer itu, karena jika teman-teman ingin melakukan instalasi dengan cara mengcopy atau mengunduh dari website resminya Y, maka teman-teman tidak membutuhkan untuk Composer ini. Cara instalasinya cukup mudah. Teman-teman bisa melakukan dengan dua cara seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu mengunduh source code dari template di official websitenya, yaitu yframework.com, atau menggunakan Composer. Jenis template yang disediakan oleh Y itu ada dua, yaitu basic template dan juga advanced template. Pada tutorial kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara instalasinya untuk yang advanced template. Oke, mari kita bersenang-senang langsung saja. Di sini saya akan mengecek apakah PHP sudah terinstall di komputer saya. Maka bisa saya lakukan dengan cara cek PHP mainv. Nah, di sini sudah terinstall PHP versi 7.3, di mana syaratnya tadi untuk menginstal versi terbaru yaitu 7.2. Otomatis sudah memenuhi syarat. Kemudian saya juga bisa mengecek web servernya, di mana di sini saya menggunakan LAMP. Jadi bisa saya cek statusnya. Nah, di sini Apache-nya sudah running. Saya menggunakan Apache untuk web servernya. Kemudian saya ingin mengecek Composer. Nah, di sini terlihat Composer sudah terinstall. Karena saya akan mendemokan untuk instalasi Y dengan menggunakan Composer. Oke, untuk instalasinya cukup mudah. Kita cukup mengetikkan perintah kalau menggunakan Composer, yaitu Composer create project main prefer dash this y soft slash y2 app advance. Karena kita akan menginstal template advance, maka di sini kita ketikkan advance. Jika teman-teman ingin menginstal yang template basic, maka cukup diketikkan basic seperti itu. Kemudian teman-teman ketikkan nama aplikasinya. Di sini tutorial kali ini saya akan membuat sebuah blog di mana nanti usernya bisa membuat artikel, kemudian diposting seperti itu. Maka saya beri nama projectnya blog. Cukup tekan enter. Kemudian teman-teman bisa menunggu proses instalasinya. Di sini saya akan skip aja untuk
Oke, di sini instalasi untuk frameworknya sudah berhasil, di mana di sini terdapat informasi package-package apa saja yang diinstal oleh Yi. Kemudian di sini kita bisa lihat sudah terdapat directory block yang merupakan directory dari project yang akan kita bangun. Kemudian saya masuk ke directory block. Kemudian saya buka text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk shortcutnya supaya lebih mudah, bisa kita masuk ke directory-nya, kemudian kita ketikkan code spasi titik, kemudian tekan enter, maka Visual Studio Code akan terbuka dengan directory aktif, directory yang kita inginkan. Di sini sudah terbuka Visual Studio Code, membuka directory block di mana project kita yang akan kita bangun. Kemudian kita bisa mengaktifkan terminal di Visual Studio Code di sini supaya kita tidak kembali ke terminal ini lagi. Ini bisa kita close. Nah, di sini terdapat beberapa struktur folder untuk template advance. Ada backend, common, console, environment, frontend, vagrant, agak susah bacanya. Kemudian vendor, dimana vendor ini berisi mengenai package-package yang terinstall bersama package-nya framework Yi. Kemudian ada beberapa bower, git ignore, dan yang lain-lain. Untuk memulai websitenya, atau kita tes dulu nih, websitenya udah jalan apa belum. Semisal kita coba di sini, kita ketikkan localhost di framework, kemudian blog. Nah, ternyata websitenya masih struktur folder ya. Kita coba klik backend web. Nah, di sini masih belum bisa kita jalankan. Kenapa? Karena kita belum melakukan inisialisasi project di Yi-nya. Nah, caranya gimana? Bisa kita ketikkan perintah init. Di sini ada file init. Kita bisa ketikkan php init. Nah, di sini kita bisa memilih environment-nya, apakah development atau production. Nah, karena kita masih development di komputer saya, maka saya ketikkan 0. Saya pilih 0 untuk development, kemudian ketikkan yes. Nah, inisialisasi projectnya sudah selesai. Kita bisa ngetes di browser apakah sudah berjalan. Nah, website kita sudah bisa diakses di localhost framework blog backend web. Itu untuk yang admin. Nah, untuk yang front end gimana? Nah, kita bisa ketikkan saja di front end. Kita menuju web. Nah, maka websitenya sudah bisa tampil seperti itu. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan pada sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan ditunggu untuk sesi selanjutnya. Terima kasih.